Halo guys, welcome back. Kali ini kita akan membahas episode lanjutan tentang pejuang NIP. Yang mana kali ini kita akan membahas tentang latihan dasar CPNS. Ya, setelah sebelumnya teman-teman semua lulus pemberkasan dan lanjut bekerja pada instansi teman-teman yang kira-kira akan memasuki atau menjalani masa percobaan CPNS selama setahun. Nah, di masa percobaan tersebut ada dua hal besar lainnya yang menjadi syarat agar kita dapat diangkat menjadi PNS. Salah satunya adalah lulus dari latihan dasar CPNS, yang kedua adalah lulus dari tes kesehatan. Nah, mengenai pelatihan dasar CPNS, di sini kita akan bahas hal-hal penting agar kita dapat lulus dengan baik pada latihan dasar CPNS. Penasaran? Nah, sebelum kita lanjut, buat teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga follow IG saya @fandiarya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar CPNS. Oke, langsung aja simak tayangan berikut ini. Oke guys, di sini kita mulai dulu dari dasar hukumnya. Dasar hukum pelaksanaan pelatihan dasar bagi CPNS yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua yaitu Peraturan Lembaga Administrasi Negara atau LAN Nomor 12 Tahun 2018 tentang pelatihan dasar CPNS. Selanjutnya, apa syarat pengangkatan calon PNS menjadi PNS? Sesuai dengan pasal 63 ayat 3 Undang-Undang ASN, bahwa masa percobaan bagi calon PNS dilaksanakan selama 1 tahun dan instansi pemerintah wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada calon PNS selama masa percobaan tersebut. Sesuai dengan pasal 65 dalam Undang-Undang ASN, bahwa CPNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan yaitu pertama, lulus pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. CPNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 Undang-Undang ASN, maka statusnya adalah diberhentikan sebagai calon PNS. Nah, terkait tadi tentang pendidikan dan pelatihan, berikut ini adalah gambarannya teman-teman. Saat ini posisi teman-teman berada pada calon PNS, yang mana mendapatkan masa percobaan selama 1 tahun dan akan ada pendidikan dan pelatihan terintegrasi. Nah, di sini nanti dari masa percobaan ini teman-teman akan ada hasilnya, apakah lulus ataukah tidak lulus. Jadi tekankan lagi di sini pada saat masa percobaan CPNS 1 tahun itu masih ada peluang untuk tidak lulus ya teman-teman. Nah, di sini selanjutnya mengenai pelatihan dasar CPNS, tujuannya adalah untuk membentuk ASN unggul. Pelatihan dasar sendiri itu disingkat menjadi LADSAR. Nah, dari LADSAR ini sendiri, kompetensi yang dikembangkan yaitu kompetensi PNS sebagai pelayan masyarakat yang profesional yang diindikasikan dengan kemampuan pertama, menunjukkan sikap perilaku bela negara. Yang kedua, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Yang ketiga, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI. Dan yang keempat adalah menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. Dari keempat poin ini tadi akan dituangkan dalam bentuk skor ataupun predikat ataupun kualifikasi kelulusan. Nah, berikut ini adalah kualifikasi kelulusan pelatihan dasar CPNS, yang mana ada 5 predikat. Tidak memuaskan, kurang memuaskan, cukup memuaskan, dan sangat memuaskan. Nah, agar teman-teman bisa dikatakan lulus dalam pelatihan dasar CPNS, minimal harus mendapatkan skor cukup memuaskan. Nah, di sini apabila kita mendapatkan skor di bawah 70,01 maka tidak lulus. Bagi peserta yang memperoleh kualifikasi tidak memuaskan, atau jumlah kehadiran pada kurikulum pembentukan karakter PNS melebihi 9 sesi atau 27 jam pembelajaran atau setara dengan 2 hari secara kumulatif dinyatakan tidak lulus. Dan ingat bahwasannya pelatihan dasar ini hanya bisa dilakukan 1 kali saja. Jadi sekali nggak lulus, nggak ada ujian ulangan. Ketentuan berikutnya, peserta yang memperoleh kualifikasi kurang memuaskan dinyatakan ditunda kelulusannya. Dan peserta dimaksud wajib mengikuti pembelajaran remedial untuk memenuhi syarat kelulusan terhadap komponen penilaian yang kurang maksimal. Jadi hanya untuk nilai yang kurang maksimal aja, nggak semuanya diulang ya teman-teman.
apabila kita mendapatkan skor kurang memuaskan. Dan selanjutnya, atas pertimbangan kemanusiaan, lembaga pelatihan terakreditasi dapat memberikan jumlah ketidakhadiran melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud. Yang dimaksud tuh ini ya, melebihi 9 sesi atau 27 jam atau setara dengan 2 hari secara kumulatif, atau memberikan penugasan lain berdasarkan atas persetujuan dari LAN. Nah, berikut ini adalah contoh dari tanda tamat pendidikan dan pelatihan dasar ya teman-teman. Alhamdulillah kemarin saya mendapatkan predikat lulus dan sangat memuaskan. Jadi buat teman-teman yang ingin mengetahui tips triknya bagaimana mendapatkan kualifikasi sangat memuaskan, bisa tuliskan di kolom komentar ya. Mungkin nanti bisa saya adakan satu tayangan khusus bagaimana dapat memaksimalkan pelatihan dasar CPNS. Karena nanti teman-teman pada saat pelatihan dasar ini juga ada membuat semacam makalah gitu ya, makalah aktualisasi. Nah, nanti akan saya jelaskan pada tayangan berikutnya. Nah, selanjutnya di sini ini ada daftar mata diklat. Di sini teman-teman bisa lihat daftar mata diklat selama pendidikan dan pelatihan dasar. Bisa dibaca sendiri, ada sampai 5 poin ya teman-teman. Oke, selanjutnya bentuk pelatihan dan kurikulum. Pelatihan dasar CPNS dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan klasikal dan atau pelatihan non-klasikal. Maksudnya, kalau klasikal itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka. Sementara non-klasikal itu adalah bentuk e-learning secara online, bisa juga dengan bimbingan tempat kerja, pelatihan alam bebas, pelatihan jarak jauh, dan atau magang. Nah, mengingat sekarang sedang kondisi pandemi, bisa aja ada kebijakan baru untuk pelatihan dasar CPNS ini kebanyakan dalam bentuk non-klasikal. Selanjutnya mengenai kurikulum, ada 2 yaitu kurikulum pembentukan karakter PNS dan kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Nah, untuk kurikulum pembentukan karakter PNS itu di sini ada tentang sikap perilaku bela negara, baru nilai-nilai dasar PNS atau aneka, kemudian tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, serta habituasi. Nah, kalau bicara peran PNS dalam NKRI ini ada di Undang-Undang ASN ya teman-teman, yang sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Sementara untuk nilai aneka ini itu merupakan singkatan aneka. Aneka akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nanti ini modul-modulnya akan teman-teman pelajari juga ketika pelatihan dasar. Selain itu juga teman-teman akan mendapatkan modul lainnya mengenai manajemen aparatur sipil negara, kemudian Whole of Government, dan pelayanan publik. Untuk modul-modul ini bisa teman-teman download pada deskripsi video ini ya. Nah, nanti juga dari modul-modul ini akan ada ujian teman-teman yang skornya 20%. Nanti akan saya jelaskan pada tahap berikutnya. Oke, selanjutnya tentang habituasi. Nah, kalau habituasi ini nanti teman-teman yang tadi akan buat makalah gitu ya. Makalah dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Oke, selanjutnya tentang kompetensi teknis bidang tugas, yaitu agenda untuk memenuhi kompetensi teknis administratif dan agenda untuk memenuhi kompetensi teknis substantif. Nah, jadi juga nanti ketika kelas ini teman-teman akan ada pelatihan lagi tentang kompetensi teknis. Kalau saya dulu seperti ini contohnya, ada ikut diklat kompetensi teknis dan administratif bagi CPNS, itu tentang penyelenggaraan SPIP integratif. Nah, jadi intinya nanti dalam masa percobaan 1 tahun, teman-teman akan banyak menghadapi diklat-diklat. Selain dari diklat tentang kompetensi teknis dan administratif untuk Latsar sendiri, teman-teman nanti akan ada diklat lagi, khususnya untuk yang memilih jabatan fungsional. Kalau saya karena sebagai auditor, jadi jabatan fungsional auditor ahli pertama, atau biasa disingkat dengan auditor pertama. Nanti jenjangnya pertama, muda, kemudian madya, kemudian jenjangnya utama. Oke, selanjutnya
kita bahas tentang gambar umum jadwal pembelajaran pada kurikulum pembentukan karakter PNS dalam pelatihan dasar CPNS. Kurikulum pembentukan karakter dilaksanakan selama 51 hari kerja dengan rincian 18 hari itu dilaksanakan di tempat penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS atau lembaga pelatihan. Pada tahapan ini juga, panitia penyelenggara dapat melakukan kegiatan penguatan jasmani, rohani, dan spiritual. Selanjutnya, selama paling singkat 30 hari kerja dilaksanakan di instansi pemerintah asal peserta. Kemudian, 3 harinya lagi itu dilaksanakan di tempat penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS atau lembaga pelatihan. Untuk detail perharinya, di sini hari pertama, kedua, ketiga, hari keempat, kelima, keenam. Nah, ini hari keempat, kelima, keenam khusus bahas bela negara. Jadi mungkin di sini nanti ada semacam wajib militer gitu, tapi enggak seperti wajib militer BUMN sih. Nah, nanti teman-teman di sini juga belajar baris berbaris dan sebagainya. Kemudian sampai hari ke-18. Nah, di sini hal-hal yang kritis dalam pelaksanaan dari hari pertama sampai hari ke-18 adalah teman-teman harus sudah punya judul dan rancangan aktualisasi. Tadi kan di awal saya sudah singgung bahwa teman-teman nanti ketika pelatihan dasar ini akan juga membuat makalah atau istilahnya habituasi ataupun aktualisasi. Nanti semasa teman-teman diklat di tempat lembaga pelatihan, teman-teman harus sudah punya rancangan aktualisasi. Saran saya, ketika teman-teman di awal bulan pertama atau bulan kedua bekerja di instansi, ya, sebelum teman-teman ikut diklat, teman-teman harus sudah banyak berinteraksi, terutama dengan atasan sementara teman-teman. Banyak berinteraksi dengan rekan-rekan kerja atau senior, dan coba tanya-tanya, kira-kira judul makalah apa sih yang cocok ataupun masalah apa sih yang teman-teman temukan di instansi teman-teman dan bisa diangkat sebagai judul makalah. Jadi saran saya teman-teman lebih baik persiapkan dari awal sebelum diklat di lembaga pelatihan. Nah, nanti juga di antara hari-hari ke-16, 17, ke-18 ini akan ada presentasi tentang rancangan aktualisasi. Apa aja yang dinilai? Nah, nanti teman-teman bisa lihat selengkapnya pada peraturan LAN nomor 12 tahun 2018 tadi. Nah, dari situ nanti akan ada aktualisasi. Nah, apa yang teman-teman rancang tadi, teman-teman aktualisasikan di tempat kerja selama 30 hari kerja. Nanti di situ ada pembimbingnya atau disebut mentor yang nanti akan kita bahas di belakang. Kemudian nanti teman-teman di hari terakhirnya nih ya, antara hari-hari ke-20-21 ini, teman-teman akan ada presentasi lagi. Presentasi akhir tentang realisasi dari aktualisasi teman-teman. Nah, jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Jika masih mengacu pada peraturan LAN yang lama dan juga tidak ada kebijakan terkait COVID, bisa jadi plek seperti ini nanti yang akan teman-teman hadapi. Nah, selanjutnya, apa saja sih aspek penilaian dalam evaluasi peserta pelatihan dasar ini? Yang pertama adalah evaluasi sikap perilaku dengan bobot 10%, yang mana 5%-nya dinilai oleh lembaga pelatihan dan 5% lagi dinilai oleh instansi pemerintah asal peserta. Kemudian selanjutnya, evaluasi akademik dengan bobot 20%. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di awal bahwasanya nanti teman-teman akan ada ujian dari materi-materi yang telah dipaparkan tentang nilai-nilai aneka, kemudian peran PNS atau peran ASN dan sebagainya. Nanti akan diujiankan dan skor maksimalnya adalah 20%. Nah, selanjutnya itu tentang evaluasi aktualisasi dengan bobot paling tinggi yaitu 50%. Yang mana ketika rancangan aktualisasi sebesar 20% dan pelaksanaan aktualisasinya adalah 30%. Selanjutnya, 20% sisanya adalah dari evaluasi penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Nah, di sini nanti yang tadi saya bilang akan ada diklat lanjutan tentang khusus teknis bidang tugas masing-masing.
dan skor maksimalnya adalah 20%. Kalau nilai total semuanya adalah 100% dan akan dievaluasi. Ini contoh formulir dari peraturan LAN nomor 12 tahun 2018 yang mana di sini diisi nama peserta, akademik 20%, rancangan aktualisasi 20%, pelaksanaan 30%, sikap dan perilaku 10%, serta kompetensi bidang itu 20%, total 100%. Minimal harus dapat 70,01 baru dikatakan lulus Latsar. Oke, selanjutnya di sini pihak-pihak yang nanti akan teman-teman hadapi. Ini enggak semua pihak, namun ini yang paling sering teman-teman hadapi. Yang pertama adalah mentor. Mentor ini adalah atasan langsung atau juga pegawai ASN lainnya yang ditunjuk oleh PPK dari instansi pemerintah asal peserta sebagai pembimbing. Sementara coach ini dari lembaga pelatihan terakreditasi. Dia hampir sama dengan mentor, namun posisinya adalah dari lembaga pelatihan terakreditasi. Sehingga nanti ketika teman-teman menyusun rancangan aktualisasi dan pelaksanaannya, termasuk dari presentasi dan sebagainya, teman-teman dapat sepenuhnya bertanya ataupun minta masukan, saran, serta kritik dari dua orang ini, dari mentor dan coach. Selanjutnya di sini ada namanya Widya Iswara. Sebenarnya Widya Iswara ini adalah narasumber ya, atau bisa dibilang guru atau dosen gitu kalau di kampus ataupun sekolah. Nah, dia ini adalah pengampu materi pada pelatihan dasar CPNS. Kemudian terakhir adalah penguji. Nah, nanti penguji ini akan menyiapkan, mengawasi, dan memberikan penilaian pada evaluasi akademik, serta memberikan penilaian pada rancangan aktualisasi, serta pelaksanaan aktualisasinya. Nah, selengkapnya mengenai informasi seputar pelatihan dasar CPNS dapat teman-teman lihat pada Peraturan LAN nomor 12 tahun 2018 tentang pelatihan dasar CPNS, atau bisa teman-teman download pada link yang saya sertakan pada deskripsi video ini ya. Oke, sekian dulu tayangan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Buat teman-teman semua yang punya pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu pada tayangan selanjutnya. Salam dari Gong Perdamaian, Kota Palu, Sulawesi Tengah.